Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Kris Hasentu Kapo. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS ya, sistem pakar SPK. Nah, untuk soal yang pertama di sini ada Pak Budi, seorang pengusaha yang sudah memiliki beberapa cabang minimarket ya. Langsung saja di sini, dan di sini pakai metode SAW dengan bantuan DSS dan Excel dan Python ya. Nah, di sini sudah ditentukan K1 adalah jumlah penduduk di sekitar lokasi, K2 jarak lokasi lainnya yang sudah ada, dan K3. Kemudian akses lokasi skala 1 sampai 10 di mana 1 sulit diakses dan 10 mudah diakses. Nah, untuk bobot untuk masing-masing kriterialnya dari W1 sampai W4. W1 sama dengan 0,40 jumlah penduduk, W2 0,10 jarak dari lokasi lain, W3 0,30 tingkat persaingan, W4 0,20 kemudahan akses. Nah, data untuk masing-masing lokasi ini ada data A, B, C. K1 di mana ini K1 ini penduduk, K2 jarak, K3 persaingan, dan K4 itu akses. Nah, di sini setiapnya sudah memiliki masing-masing bobot. Nah, ini saya sudah membuatnya di Excel, langsung saja masuk di Excel, di mana ini adalah kriterialnya W1 sampai W4. Nah, untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari bobot ini, di normal ini, untuk mencari tahu nilai minimum ini kita masukkan K1 bukan nilai minimum dikali dengan K1, di mana K1 ini K1 penduduk, K2 jarak, dan K3 ya, dan menghasilkan nilai minimumnya 150. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya sama, kita mencari nilai maksimum yang paling apa, yaitu di K1. Kita masukkan K1 ditambah ini ya. Ini tambah nilai maksimum D2, yaitu yang ini, dibagi ini 1500, dan hasilnya ini yang 300 ini ya. Jadi nilai minimumnya 1500 dan nilai maksimumnya itu 3000. Nah, untuk normalisasinya kita mencari normalisasi nilai K1. Nah, nilai K1 ini kita 3000 ini kita bagi dengan nilai maksimum ini. Jadi ini dibagi ini hasilnya 1. Untuk K2 juga sama, ini K2 dibagi 5 ini, 5 dibagi C ya. 5 dibagi 5 untuk mendapatkan hasil ini, dan K3 juga dan K4. Nah, ini juga sama, dan untuk hasilnya kita, setelah kita mendapatkan nilai dari normalisasi ini, kita mencari hasil dari V1, V2, V3. Nah, di mana hasil dari V1, V2 ini kita dikali dengan nilai bobot kriterialnya ini, kemudian
kali dengan nilai normalisasinya ini, sehingga mendapatkan hasil dari V1, V2, dan V3 ini ya. Kalau sudah dapat satu, untuk mencarinya tinggal ditarik. Nah, ini untuk perhitungan yang di Excel. Nah, untuk yang di Python-nya, yang ini. Nah, kita mengimpor apa di sini? Import library-nya. Kemudian kita buat masukkan nilai alternatifnya, yaitu A1, A2, dan A3. Nilai kriterialnya sesuai dengan yang ada pada soal. Ya, yang ini. Yang C1, C2, C3, C4. Untuk nilai cons-nya, di sini benefit dan cons. Dan untuk nilai kepentingannya ini, yang nilai bobot yang ada pada soal ini ya. Nah, kita buat suatu alternatif kriterianya dalam sebuah matriks seperti ini. Kemudian kita print alternatifnya. Kita print kriterial, kita print cons atau benefitnya. Kemudian print juga kepentingan dan print juga kriterialnya. Kemudian kita looping di sini menggunakan for. Setelahnya kita mencari lagi untuk nilai normalisasinya. Di sini kita buat matriks kosong di sini. Kemudian kita looping lagi. Kita looping nilai alternatif normalisasi dengan kriterialnya. Kemudian kita normalisasi, kita bagi dengan nilai kriterialnya. Kemudian kita print nilai normalisasinya dan hasilnya. Untuk hasil juga kita buat sini kosong, kemudian kita buat looping menggunakan for. Kita hitung range alternatifnya, hasil normalisasinya, hasil kepentingannya. Kemudian kita akan print hasilnya. Nah, untuk hasilnya ini kita jalankan apakah sama dengan yang di hasil yang di Excel. Soal nomor Python soal 1.py. Nah, sini kita bisa lihat hasilnya ya. Untuk hasil normalisasinya ini, alternatifnya ini sama. Hasil repeatnya juga sama ini. Nah, pembagi. Nah, ini hasil normalisasinya A1, A2, 1, 1. Kemudian untuk hasilnya yang ini, hasil alternatifnya A1 sampai A3, 0,85, 0,725, dan 0,718 sekian. Sama dengan yang di Excel ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini ada pengusaha ABC, perusahaan ABC ya. Di sini kita menggunakan metode WP atau weighting product ya. Nah, di sini juga sudah terdapat 4 kandidat yang akan dinilai berdasarkan 5 kriteria. Nah, 5 kriteria ini ada K1 sampai K5 dengan nilai-nilai bobot kriterialnya sudah ditentukan W1 030, W2 dan sampai W5 ini. Nah, ini kandidatnya ada K1 sampai K5. Kita langsung lihat ke Excel-nya lagi untuk yang nomor 2 ini ya. Ini adalah nilai bobot kriterialnya dan ini adalah nilai K1-nya di sini.
Nah, untuk mencari nilai tabel bobotnya di sini, karena di soal juga sudah ada ini ya, ini adalah tabel bobotnya. Ya, yang kita, ya, untuk di sini kita mencari vektor S dan vektor V. Vektor S1 ada sampai S4. Nah, untuk mencari vektor S1 sampai F4 ini, kita di mana D ini, ya, AD, nilai K1 ini, ya, sabar, nilai K1 ini kita pangkat dan kita dibagi dengan nilai yang ini, nilai tabel bobot ini ya, pangkat ini kemudian dikali dengan nilai K2 ini, dikali dengan nilai K2 ini, kemudian dipangkat lagi dengan nilai W, nilai bobot W2, kemudian begitu juga untuk nilai K3. Nilai K3 dipangkat dengan nilai W3, nilai K4 dibanding dengan W4, nilai K5 juga seperti itu, dan mendapatkan hasil vektor S1 yaitu 5,734. Sama juga untuk mencari S2 kita mencari nilai 5 ini dipangkat dengan nilai W1 ini, seterusnya seperti itu. Nah, untuk mencari nilai vektor V, kita sudah mendapatkan nilai vektor S-nya. Untuk mencari nilai vektor V-nya, sama kita mulai dari di sini. Nilai K8 ini, nilai K8 dibagi dengan yang pertama ini ya. Ini dibagi dengan nilai B2 ya. Kemudian ditambah dengan nilai S1 ini, S2 ini sampai S4 sehingga mendapatkan hasil S1, F2, F3 dan F4 ini. Nah, untuk program Python-nya yang ini sama juga seperti yang nomor 1 tadi, kita import library NumPy, kemudian data kandidatnya kita masukkan di sini berbentuk nilai matriks, kemudian bobot kriterialnya kita masukkan, kemudian kita pilih jenis kriterial cons atau benefit. Nah, di sini nilainya benefit dan cons. Setelah itu kita akan menghitung skor dengan metode weighting product yang tadi dari vektor kelima. Kita looping menggunakan for. Nah, setelah mendapatkan nilai loopingnya, kita akan mencari lagi nilai normalisasinya, kemudian bagi dengan nilai skor WP-nya. Setelahnya kita akan looping lagi untuk menampilkan skor produknya, produknya ya, menampilkan normalisasinya. Kita coba dulu jalankan ya, sini apakah Python hasil yang di Excel ini sama dengan yang di Word tadi. Untuk nilai kandidat ABC skor P-nya ya sama, ini 5,733 sekian, yang ini ya 5385 sekian. Untuk
skor normalisasinya juga 0,269 ya. Kita lanjut ke yang soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita ada studi otomatisasi pemilihan informasi TI untuk sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP ini. Di mana di sini juga sudah ada C1, C2 sampai C4 dan di sini juga sudah ada matriks ya C1 sampai C4 ini. Kita lihat hasil yang sudah buat di Excel untuk nomor 3 ini. Nah, sini perhitungan. Ini data awal yang ada pada soal ini. Ya, ini data awalnya. Flow lalu lintas panjang. Ada C1, C2, dan C3. Kita kembali melihat pada Excel. Ini data awal, terus kita akan mencari presentasinya dari lokasi akses lokasinya yang ini. Biaya lalu lintas 75. Ya, 1/3 ini. Nah, untuk totalnya kita menggunakan rumus Joule, kita totalkan akses lokasinya ini untuk akses lalu lintasnya yang 4,53 sekian dan untuk biayanya 16 dan untuk potensi persaingan bisnisnya ini 9,33 sekian. Nah, kita sudah setelah mendapatkan nilai totalnya, kita akan buat normalisasinya lagi. Nah, untuk mencari normalisasinya ini, kita bagi totalnya ini, bagi dengan lokasi akses, kita bagi dengan hasil totalnya, sehingga mendapatkan yang ini. Untuk yang ini juga sama, kita totalkan bagi presentasi lalu lintas, kemudian kita bagi dengan total sehingga mendapatkan hasil normalisasi seperti ini. Untuk yang ini juga sama, kita bagi biaya awal bagi dengan total dan mendapatkan hasil normalisasinya. Untuk yang ini juga sama, kita hitung potensi persaingan bisnisnya 5 dibagi dengan total hasil totalnya yang tadi sehingga mendapatkan hasil yang ini. Dan untuk seterusnya sama. Nah, untuk bobotnya kita mencari bobotnya ini kita ambil dari data presentasi ini. Bobot akses lokasi dikali dengan ini hasil normalisasinya ditambah dengan akses lalu lintas kemudian dikali dengan hasil normalisasinya yang ini, kemudian di biaya sewa juga dikali dengan hasil normalisasi dan potensi persaingan bisnis dikali dengan hasil normalisasi sehingga mendapatkan bobot yang ini. Nah, untuk mencari presentasinya juga sama, kita langsung bobot kali
bobot kali bukan. Presentasi kali bobot dibagi 100 sehingga mendapatkan hasil presentasinya ini. Untuk bobot akhirnya kita ini bobot kurang presentasi ya mendapatkan hasil bobot akhirnya. Untuk yang ini juga sama, kita cari yang ini yang akses presentasi lalu lintasnya. Jika sudah mendapatkan nilainya, kita akan mencari lagi nilai presentasinya dikali ini kali nilai presentasinya baru bagi 100 mendapatkan nilai ini. Untuk mencari bobot akhirnya kita bobot ditambah dengan nilai presentasi, makanya mendapatkan hasil ini. Untuk T nya ini ini bobot dibagi dengan hasil normalisasi, kemudian ditambah dengan bobot yang kedua ini, bobot yang kedua dibagi dengan hasil normalisasi yang kedua, kemudian bobot yang ketiga ditambah lagi dengan hasil normalisasi keempat dibagi sehingga mendapatkan nilai ini. Untuk mencari nilai C-nya juga sama dan konsistensinya juga sama ya. Nah, untuk program Python-nya di nomor 3 kita lihat hasil di Python-nya ya. Nah, di sini juga untuk nilai alternatifnya kita sudah masukkan di sini cost benefit untuk kepentingannya. Nah, untuk alternatif kriterianya yang ini A1 A2 untuk pembagi normalisasinya ini, hasilnya juga ini hasil rankingnya dan matris pembagiannya. Untuk penjumlahan normalisasi baris matriks baris 1 sampai 4 dengan nilai sekian, dan nilai penjumlahan dari normalisasi yang tadi nilainya sekian seperti ini, dan nilai vektor penjumlahan dari presentasi matriks nilainya nilai pertama 2,35 sekian, nilai kedua, ketiga, dan keempat. Nah, vektor penjumlahan matriks ini dia mendapatkan nilai T-nya tadi 4, sekian hasil, dan hasil sebelumnya dikurangkan 4 dan dibagi dengan C1-nya sehingga mendapatkan nilai ini, nilai 0,03 sekian, dan hasil akhir yaitu 0,0329 sekian konsisten finansialnya ya. Oke, untuk hasilnya ini juga sama dengan yang di sini 0, sekian ya. Nah, kita masuk lagi pada soal yang berikut. Nah, ada soal CD ya. Pada soal yang berikut ini, lakukan perhitungan untuk menentukan bobot masing-masing kriteria. Anda dapat menggunakan vektor metode vektor. Untuk perhitungannya, metode ignovektor ini digunakan dalam AHP untuk memutuskan bobot kriteria.
Nah, semisalnya kita memiliki matriks perbandingan antara semua pasangan kriterial. Misalnya jika kita mempunyai kriterial 3 kriterial yaitu C1, C2, dan C3. Maka kita akan membuat matriks A11, A12, A13. Nah, kemudian baris yang di bawahnya lagi ada 1, 2, 2, ada 3, selanjutnya ada 3. Kita akan hitung nilai eigenvektor dari matriks perbandingan tersebut. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan kalkulator juga kita bisa. Setelah kita mendapatkan nilai bobotnya, kita akan menormalisasi sama seperti yang di ini ya. Ini misalnya K1 kita menilainya. Untuk lakukan pengecekan konsistensi matriks di atas dengan memberikan penjelasan apakah matriks tersebut koefisien. Pertanyaan kedua, jika koefisien. Nah, untuk ditentukan untuk pertanyaan kedua ini lakukan pengecekan matriks. Nah, pengecekan konsistensi matriks diperlukan untuk memastikan bahwa perbandingan berpasangan yang dibuat oleh pengambilan keputusan konsisten. Salah satu metode yang digunakan adalah perhitungan konsistensi ratio CR dibandingkan dengan nilai kriteria konsistensi yang sudah ditentukan seperti pada ini tadi, mana ya data Excel ya, yang ini normalisasi yang sudah ditentukan. Untuk pertanyaan yang kedua, pengaruh perubahan bobot kriterial jika perusahaan memberikan bobot tambahan sebesar. Nah, jika bobot kriteria C ditingkatkan sebesar 10% dan bobot C1 dikurangi sebesar 10%, keputusan akan lebih mendukung C2 daripada C1, akan membuat C2 menjadi lebih domain dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini, jelaskan bagaimana metode BHA. Metode HP ini ke dalam DMS, metode HP dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendukung keputusan DSS dengan cara mengizinkan kita untuk memasukkan kriteria dan perbandingan berpasangan dan kemudian menghitung bobot kriteria dan mendapatkan hasil yang terstruktur AHP, dan kemudian membantu menjadikan proses pengambilan keputusan lebih sistematis dan terstruktur ya, dengan memberikan landasan matematis untuk mengukur preferensi dan bobot kriterialnya. Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan AP dalam konteks DBS? Bagaimana kekurangan tersebut? Kelebihan dan kekurangan HP dalam DBMS yaitu kelebihan AHP dalam DSS meliputi kemampuan untuk memodelkan preferensi dan perbandingan antara kriteria, memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan menghasilkan hasil yang dapat diukur
namun kekurangan mencakup kerumitan dalam mengumpulkan data perbandingan berpasangan yang akurat dan potensi subjektivitas dari pengambilan keputusan. Kekurangan dapat diminimalisir dengan meliputi pedoman yang ketat dan pengumpulan data. Melakukan verifikasi konsistensi dan bukan input dari berbagai pihak untuk mengurangi subjektivitasnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.